Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera GKI Dharma Permai, edisi Jumat tanggal 2 Juli 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sebelum memulai aktivitas hari ini, kami menundukkan diri di hadapan-Mu. Memohon Roh-Mu mengisi hati kami dan menyiapkan kami untuk melakukan segala pekerjaan dan pelayanan hari ini. Terima kasih bahwa pagi ini Engkau berkenan menerima dan menyapa kami. Tolonglah kami menanggapi sapaan-Mu, supaya kami belajar dan bertumbuh melalui perjumpaan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami menyediakan hati untuk mendengarkan-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Sapaan Damai Sejahtera hari ini mengambil tema kuasa dari Tuhan untuk membangun. Bacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai 11 yang begini bunyinya. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, Jemaat Korintus belum lama memeluk agama Kristen, sehingga pemahamannya juga belum mendalam tentang Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan pagi ini, kita melihat semangat pembelaan Paulus terhadap para lawannya. Rasul Paulus mendapat kritik dari penduduk Korintus yang dapat memojokkannya, bahwa ia dituduh berjuang sebagai manusia dan cara berpikir manusia, serta bertindak keras kepada orang-orang tertentu yang melawan. Bahkan pada masa lalunya, telah menjadi pemimpin yang menganiaya jemaat Kristen. Mereka berusaha membandingkan dirinya dengan Rasul Paulus. Mereka mengklaim dirinya sebagai milik Kristus, sedangkan Paulus dan Titus bukan milik Kristus. Alasan mereka, surat Paulus terlalu keras dan tegas, sangat menakutkan. Menurut mereka, jikalau Paulus adalah milik Kristus, mestinya kata-katanya tidak keras dan menakutkan. Dan Paulus bisanya cuma bicara keras di belakang jemaat, tetapi kalau di hadapan jemaat, lemah dan ucapannya tak berarti. Atas serangan lawannya itu, Paulus mempersilahkan jemaat Korintus untuk melihat dan menilai sendiri dari apa yang telah Paulus lakukan terhadap jemaat Korintus. Paulus tidak merasa malu berkata keras dan tegas.
karena segala hal yang telah Paulus lakukan dengan kuasa yang Tuhan anugerahkan adalah untuk membangun jemaat, bukan untuk meruntuhkan jemaat. Paulus juga mengatakan, di hadapan maupun di belakang jemaat, sikap, perkataan, dan tindakannya tetap sama. Kepada jemaat Korintus, Paulus mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah milik Kristus. Sebagai milik Kristus, maka seluruh hidup dan keberadaan orang percaya akan selalu diurapi dan dilindungi oleh Yesus Kristus. Sebagai milik Kristus, hidup orang percaya diberi karunia dan kuasa untuk membangun dan mengembangkan hidup pribadi, hidup dalam keluarga, dan hidup dalam jemaat, bahkan hidup dalam bermasyarakat. Bagi Paulus, sebagai orang percaya tidak boleh saling memegahkan diri atau menghina, tidak boleh menganggap diri lebih berkuasa dari yang lain. Sesama orang percaya mesti saling menghargai dan menghormati dan bersatu serta menyatukan karunia dan kuasa untuk membangun jemaat. Karunia dan kuasa yang disalahgunakan oleh setiap orang percaya akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran dalam jemaat. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, kita sebagai milik Kristus, marilah kita menggunakan karunia, talenta, dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun jemaat. Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda agar kita saling menopang dan bekerja sama dalam mewujudkan sejahtera bagi masyarakat, sehingga jemaat pun sejahtera dan kuat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar hidup kami memiliki hati yang tertuju pada Allah. Dalam menggunakan segala karunia, talenta, dan kuasa pemberian Tuhan, tolong kami dimampukan menggunakannya untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan ajari kami selalu untuk mengandalkan kuasa Tuhan dalam menghadapi dan menyelesaikan segala pergumulan, baik pergumulan di dalam maupun di luar persekutuan kami. Kami serahkan hidup dan panggilan kami sebagai saksi Kristus dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.